Oke, balik lagi bersama Sensei. Kita masih belajar pembelajaran bahasa Jepang untuk dasar ya. Oke, setelah sebelumnya mungkin kalian sudah menonton materi pembelajaran mengenai tanda baca Dakuten, Handakuten, dan video-video sebelumnya ya, sudah ya. Kita sudah belajar cara menulis huruf hiragana dasar maupun huruf katakana dasar ya. Itu sudah. Terus fungsi huruf hiragana katakana juga sudah gitu ya. Dan di video baru-baru ini kita udah bahas mengenai tanda baca Dakuten dan Handakuten. Dan selanjutnya inilah sesi yang sekiranya kayaknya sepertinya penting lah ya. Saya bilangnya penting karena kenapa? Karena pada sesi kali ini kita akan langsung praktek gimana cara menulis ya. Cara menulis sebuah kata dalam huruf bahasa Jepang ya. Dalam hal ini kita pakai huruf kana ya, huruf dasar dulu, bukan pakai huruf kanji atau huruf yang sulit, bukan gitu ya. Tapi pakai huruf bahasa Jepang di sini artinya huruf kana, yaitu huruf hiragana dan katakana ya. Ya itu dua huruf itu aja lah ya. Nah, tapi gimana cara tulisnya gitu kan ya? Gimana cara tulisnya sen gitu kan? Terus cara aplikasinya penulisannya tuh kayak apa sih kalau ada sebuah huruf atau sebuah kata dalam bahasa Jepang gitu kan. Nah, kita langsung aja praktek ya. Kalau siapin buku tulisnya kalau bisa, untuk sekaligus kita belajar bareng-bareng nih ya. Siapa tahu tulisan kalian lebih bagus dari tulisan saya. Gitu ya. Kalau sudah, kita mulai aja ya. Ini sengaja saya kasih di sini gambar tanda baca Dakuten dan Handakuten ya, biar kita nyarinya nggak ribet, nggak scroll gitu lah, nggak terlalu banyak scroll gitu ya. Paling kita nyonteknya yang huruf Jepangnya aja nih, yang di sini nih, yang di sini nih ya, huruf yang di sini nih, daftar huruf katakana dan hiragana. Makanya kalian juga harus siapin buku paketnya, buka halaman 4 dan halaman 5, karena di sana ada daftar huruf hiragana di halaman 4 dan huruf katakana di halaman 5 yang lengkap ya, semua ada di sini ya, dalam bentuk tabel seperti ini gitu ya. Kita akan sedikit menyontek untuk sementara, untuk awal-awal nggak apa-apa lah, kita lihat ya, lihat hurufnya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jago dan kalau bisa diharapkan ya, sensei tuh kalau bisa berharap kalian tuh bisa suatu saat itu kalau udah sering belajar seperti ini, yang nggak perlu lihat-lihat lagi lah gitu ya, akhirnya udah hafal gitu ya. Huruf na gimana, udah hafal. Huruf na hiragana itu kayak apa, huruf mu hiragana kayak apa gitu ya, huruf ya katakana itu kayak apa gitu ya, udah hafal ya. Kalau udah selanjutnya diharapkan seperti itu ya. Tapi untuk sementara ya nggak apa-apa lah, kita lihat dulu lah ya, namanya juga baru belajar ya, it's okay. Nah, kalau sudah siap, semua bahan-bahannya udah dibuka halaman 4 dan halaman 5 tadi di buku paket kalian, kita masuk ke soalnya. Soal pertama yaitu kuruma. Kuruma ini bahasa Jepang ya, artinya mobil. Bahasa Indonesia mobil gitu ya. Mobil itu bahasa Jepangnya kuruma. Pertanyaan selanjutnya begini, gimana cara menulis kuruma dalam bahasa Jepang gitu kan? Nah, kalian harus perhatikan dulu. Nah, ini sangat berhubungan dengan video-video yang sebelumnya kita sudah bahas ya. Apa itu fungsi huruf hiragana, fungsi katakana itu kayak apa, cara menulisnya juga udah belajar ya. Videonya ada semua lah ya gitu. Nah, kuruma ini artinya mobil. Mobil bahasa Jepangnya kuruma gitu ya. Pertanyaannya gimana cara nulisnya gitu kan. Nah, kuruma ini ditulis pakai huruf hiragana ya. Kenapa pakai huruf hiragana? Kita udah sempat bahas di video awal-awal tuh. Kalau masih ingat, kalau lupa dibuka lagi. Tonton lagi tuh ya. Hiragana itu fungsinya untuk menulis kata-kata yang umum ya, atau kata-kata yang asli memang berasal dari bahasa Jepang gitu ya. Sedangkan huruf katakana itu adalah fungsinya untuk menulis sebuah kata ya, yang diambil dari serapan bahasa asing ya gitu ya, dari serapan bahasa asing. Itu dia kalau katakana ya. Nah, kuruma kebetulan ini adalah kata asli dalam bahasa Jepang. Nanti gimana cara bedainnya nanti kita lihat nih ya. Kita bahas nomor 1 dulu,
Untuk sementara nomor 1 kalian terima mentah-mentah bahwa dia ditulis pakai huruf hiragana. Itu dulu lah ya. Cara nulisnya adalah pertama lihat per katanya, per hurufnya, per hurufnya. Di sini ada kuruma gitu ya. Kuruma ada 3 huruf tuh ya, 3 kali kata tuh ya, 3 kata lah kita sebut. Kuruma gitu ya. Kuruma ada 3. Nah, berarti ada ku di sini. Kemudian ada ru, ada ma gitu ya. Ingat ya, dalam bahasa Jepang, huruf bahasa Jepang itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus digabung dengan huruf hidup atau huruf vokal ya. Huruf vokal apa aja? A, I, U, E, O itu huruf vokal ya. Berarti kita cari huruf ku dulu. Ya, kita cari. Ku berarti di golongan K. Kita lihatnya golongan K. Golongan K tuh ya, ini katakana nih, hati-hati nih, jangan sampai ketuker ya. Kita mau tulis menggunakan huruf kuruma, itu bukan kita mau ya. Kuruma itu ditulis pakai huruf hiragana wajib ya, gitu. Karena dia merupakan kata asli dalam bahasa Jepang, yang artinya mobil. Ku ada di golongan K, berarti K, Ki, Ku, nah tuh ku seperti itu tulisannya ya. Kita contek dikit nggak apa-apa. Untuk sementara nggak apa-apa. Ku berarti begini ya. Nah, itulah huruf ku. Sekarang ru. Ru berarti golongan R. Nah, cari nyari gampangnya begitu. Jadi lihatnya per golongan ya. R ya, ada ra, ri, ru. Ru ada tuh ya, seperti itu ya. Turu tuh ya. Kita salin. Ru. Selanjutnya ma. Ma berarti golongan M. Nah, ini ma nih. M, ma ya. Tuh dia. Kita cari, kita tulis, salin. Nah, gitu ya. Kalau kalian nulisnya masih lambat-lambat ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, nanti kalau terbiasa juga cepet lah, gitu ya. Jadi tulisan kuruma itu seperti ini. Atau kalau kita sambung, tulisannya lebih rapi lagi ya. Jadi seperti ini. Nah, gitu ya. Ini adalah ku, ini adalah ru, ini adalah ma ya. Ini nggak usah pakai bawahnya lah. Ya. Kan tadi udah di sini ya. Jadi tulisan kuruma tuh seperti ini. Begitu, yang artinya mobil dalam bahasa Indonesia ya. Kalau udah, kita next ke soal selanjutnya, nomor 2. Ini ada 10 masalah. Ada 10 nomor ya, betul. Masih banyak. Tenang ya. Nomor 2 itu adalah tanoshi. Tanoshi itu bahasa Indonesianya adalah menyenangkan ya. Ini diharapkan kalian belajar bahasa Jepang itu dengan menyenangkan gitu ya. Tanoshi ya. Gimana cara bacanya? Ta-no-shi-i. Nah, ada i-nya tuh, i-nya double tuh, perhatikan ya. Tanoshi-i gitu ya. Cuma dibaca nggak mungkin gitu kan. Dibaca jadi tanoshi, i-nya dibaca agak panjang. Tanoshi gitu ya. Nggak gitu juga sih. Tanoshi gitu ya. Gitulah. Ya. Berarti ada ta, ada no, ada shi, ada i lagi. I-nya kan double ya, ada 2 ya, gitu ya. Tak dulu. Tak berarti golongan T, cari golongan T. Ini golongan T masih hiragana ya. Tanoshi pakai huruf hiragana ditulisnya. Tak, nah ini tak lah kan ada. Tuh ya, golongan T itu ya. Kita salin. Ini adalah huruf tak ya. Kemudian no. No berarti golongan N, cari. N tuh ya. Na, ni, nu, ne, no tuh, no tuh, seperti itu. Kita pindahin lagi. Si ya, si itu golongan S ya. S ada sa, ada si. Nah, si itu ya, ada tuh si. SHI. Salin lagi. Yang terakhir golongan I. I doang, I sendirian ada loh ya. Ingat kan? Huruf vokal ada dia. A, I, nah tuh, U, E, O tuh, I itu seperti itu, ada tuh ya. Ini huruf A, ini huruf I, U, E, O. Pindahin lagi lah ya. Nah, itu dia. Atau kalau kita tulis rapi ya, kalau misalkan kita belajar nulis rapi ya. Ta, no, shi. Nah, itu ya. Kalau ditulis rapi seperti itu. Tulisan dari tanoshi artinya menyenangkan ya.
Nah, dalam bahasa Jepang nih, buat sekedar info aja, kalau dalam bahasa Jepang tuh bisa dikasih titik. Titiknya cuma bulat kecil seperti itu. Tuh. Ini sebutnya titik ya. Ya sama seperti di tanda baca bahasa Indonesia. Titik tuh. Cuma dia bulat kecil gitu ya. Itu sebutnya titik ya. Lanjut ke muzukashi. Nah, i-nya double lagi tuh. Ya. Muzukashi sulit. Aduh, bahasa Jepang emang sulit, tapi lama-lama bisa lah ya. Tenang aja, yang ngajar sama sensei, mas takut ya, pasti kalian bisa ya. Lanjut ke muzukashi. Muzukashi sulit ya. Ingat cara bacanya gimana? Muzukashi gitu ya, tapi nggak begitu juga kali bacanya ya. Muzukashi, muzukashi ya, cuma i-nya double. Berarti muzukashi i gitu ya, ada i-nya ya. Mu berarti golongan M ya, cari aja lah golongan M lah. Ma, mi, mu, nah itu ada tuh lagi ya. Udah berapa menit nih? 10 menit, waduh. Bagi 2 video kayaknya nih. Ma, mi, mu ya. Mu. Mu ada tuh ya. Tuh, mu seperti itu ya. Nggak apa, kalian tulisannya mungkin masih jelek, nggak apa-apa, nggak salah. Baru belajar ya, nggak apa-apa. Zu, nah berarti kan Zu berarti golongan S, ya itu tanda baca Rakuten tuh. Udah kita bahas tadi. Golongan Z ya. Za, ji, zu ya, pakainya ini ya, zu ya. Bukan zu dari golongan D, bukan, karena yang umumnya adalah biasa dipakai adalah dari golongan Z. Zu ya. Pindahin. K berarti golongan K ya, tadi udah dicari kok ya. Nah, itu ya, K ya. Si ya, tadi si ada nih, nah nyontek di sini dah. Ini si ini kan, ya kan? Tuh, I juga sama ada ya, nyontek aja dah, apa-apa. Nah, berarti ditulisnya kalau dibuat lebih rapi jadi mu, zu, ka, si. Nah, kasih titik lagi. Nah, mantap, gitu ya. Sepertinya udah mulai lancar sepertinya. Gitu ya. Nah, ini udah berapa menit nih? Udah 12 menit lah, kita berhenti dulu aja ya. Nanti kita lanjut ke video selanjutnya ya. Yang haus minum dulu, yang makan dulu gitu ya. Lanjut ke video selanjutnya ya.